Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan kita masih berada dalam bab tentang hubungan antara logika dengan agama. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca poin yang ketiga, yaitu aneka sumber agama. Seperti yang kita ketahui, bahwa yang namanya agama seseorang itu bergantung dari kondisi sumbernya. Sehingga agama yang dimiliki oleh si A kenapa berbeda dengan agama yang dimiliki oleh si B? Karena mereka mengambil sumber yang berbeda. Taib, sekarang kita akan baca terlebih dahulu keterangan yang ada di buku fikih bermadhab. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 281. Sumber agama yang ada di masyarakat beraneka ragam. Dan itulah yang menyebabkan adanya perbedaan agama dan perbedaan keyakinan. Nah, kemudian jika kita bicara mana dari sekian sumber ini yang benar, maka manusia perlu menilai. Manusia perlu untuk menilai. Disinilah keberadaan akal itu sangat berperan. Karena di saat dia diberi akal oleh Allah, dia akan menilai, apakah seperti ini masuk akal menurut logika kamu yang sehat. Dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang akidah. Dan Allah memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya. Seperti perintah menggunakan akal untuk membenarkan keesaan Allah. Sehingga secara logika, sederhana. Mungkinkah Tuhan itu berbilang? Mungkinkah Tuhan itu berbilang? Logika akan mengatakan, mana mungkin Tuhan berbilang? Kita bisa memahami, yang namanya raja dalam sebuah wilayah, mungkinkah lebih dari satu? Logika akan mengatakan, kalau raja dalam sebuah wilayah lebih dari satu, bisa dipastikan akan terjadi pertarungan. Yang namanya presiden dalam sebuah negara tidak mungkin ada lebih dari satu. Bisa saja dalam sebuah kerajaan terdiri dari banyak unsur, namun yang namanya pemegang keputusan prerogatif pasti akan kembali pada satu titik. Itu baru kita bicara untuk sebuah wilayah kecil di sebuah daerah, yang itu pun tidak punya wewenang terhadap wilayah yang lain. Tidak punya wewenang terhadap wilayah yang lain. Mungkin ada pemimpin lebih dari satu. Misalnya, ya, di beberapa negara yang di situ menganut sistem monarki. Ada raja dan ada perdana menteri. Kerajaan punya wilayah tersendiri, perdana menteri punya wilayah tersendiri. Itu pun diatur. Wilayah kamu di sini, wilayah kamu di sini. Sehingga ketika dalam sebuah wilayah itu harus ada kebijakan sentral, tidak mungkin kebijakan sentral itu dipegang oleh lebih dari satu titik. Apalagi ketika berkaitan dengan kerajaan alam semesta. Kerajaan yang di situ terdiri dari aktivitas langit dan bumi. Yang manusia tidak sanggup, yang manusia tidak mungkin untuk punya wewenang di sana. Karena itu, mungkinkah Tuhan berbilang? Logika manusia akan berpikir. Disitulah peran akal. Sehingga ketika ada orang yang dia memiliki keyakinan Tuhan lebih dari satu, nanti akan ada banyak turunan yang bertabrakan. Coba kita lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa huwa alladhi yuhyi wa yumit. Wa lahu ikhtilaful laili wan nahar. Afala ta'qilun. Dialah zat yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akalmu? Kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mengatur semacam ini, coba bayangin, kalau kemudian di alam ini ada lebih dari satu Tuhan, kira-kira apa yang terjadi? Yang satu pengennya tetap malam, yang satu pengennya sudah siang, akhirnya apa yang terjadi? Padahal dua-duanya mengatur. Tidak mungkin kehidupan ini akan bisa berjalan normal. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, mengajak manusia untuk berfikir dan merenungkan betapa buruknya perbuatan kesyirikan. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, padahal selain Allah itu tidak bisa ngasih rezeki, tidak bisa membuat mereka jadi kualat, karena sama-sama makhluk. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Tuhan yang kami sembah itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Qul, kalau begitu sampaikan kepada mereka, atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian akan menyampaikan kepada Allah sebuah fenomena atau kejadian sementara Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri tidak pernah tahu kalau itu ada di langit dan di bumi? Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah baik di langit maupun di bumi? Kalau Allah tidak tahu, mungkinkah kamu tahu? Tidak mungkin. Karena dia pemilik kerajaan langit dan bumi, dan dia yang mengetahui isi langit dan bumi. Kalau Allah tidak tahu, mungkinkah kamu tahu? Logikamu di mana? Akalmu di mana? Kok bisa Allah tidak tahu sementara Anda tahu? Itu tidak mungkin. Coba kita lihat makna ayat. Dari mana kau tahu bahwa jika kau ingin berdoa, doa itu harus dipanjatkan melalui Tuhan-Tuhan yang tidak berguna itu? Sementara Allah sendiri tidak mengetahui di dunia ini ada seperti anggapan kamu itu. Di mana akalmu? Jadi kau punya keyakinan A. Di dunia ini ada makhluk yang dia bertugas untuk mengantarkan doa orang lain kepada Allah. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri tidak pernah tahu kalau ada makhluk seperti ini. Terus kau tahu dari mana? Di mana akalmu? Ketika engkau yakin bahwa yang menciptakan, yang mengatur alam raya ini adalah Allah, mengapa engkau tidak hanya menyembah Allah semata? Di mana akalmu ketika engkau malah menyembah binatang? Di mana akalmu ketika engkau malah jadikan kotoran kerbau sebagai tempat untuk ngalap berkah? Di mana akalmu ketika engkau berdoa kepada orang yang sudah mati? Jadi kan akal bisa merenungkan hal itu. Akal bisa berpikir tentang hal itu. Coba kita lihat di firman Allah yang lain. Gambaran ketika ada dua Tuhan di alam raya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Kalau di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah. Di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah. La fasadata. Tentu langit dan bumi itu akan binasa. Kenapa binasa? Yang satu pinginnya A, yang satu pinginnya B. Akhirnya keinginan mana yang akan diikuti sementara langit dan bumi itu di bawah kendali dua Tuhan? Andaikan di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, la fasadata, pasti akan hancur langit dan bumi itu.
Lalu manusia mau berdoa kepada siapa? Ada dua Tuhan misalnya. Saya mau berdoa kepada Tuhan A. Kemudian oleh Tuhan B tidak dikabulkan. Tuhan A maunya mengabulkan, Tuhan B tidak mengabulkan. Kehendak dua Tuhan ini kemudian bertabrakan. Apa yang kira-kira akan terjadi? Jadinya, terus gimana nasib doa ini? Terus nasib orang yang berdoa ini bagaimana? Jangankan itu, langit dan bumi perputarannya akan menjadi hancur dan tidak bisa bergerak dengan baik apabila di sana ada dua Tuhan. Baik. Dalam sebuah diskusi sederhana, dan ini ada di YouTube, mungkin teman-teman juga pernah melihat dialog ini. Jadi kita tahu bahwa ada agama yang punya keyakinan Tuhan itu 3 unsur, Trinitas ya. Dan sebenarnya agama ini juga punya keyakinan yang lain, bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ada yang punya keyakinan bahwa Isa itu salah satu dari 3 Tuhan. Ada yang punya keyakinan Nabi Isa itu sendiri Tuhan. Nah, untuk sekte yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu sendiri Tuhan, pernah ditanya sama salah satu penelpon, karena waktu itu online. Pertanyaannya begini. Kalau Yesus itu Tuhan, sementara Bunda Maria yang merupakan ibunya Yesus, Bunda Maria ini mati. Sepakat bahwa Bunda Maria, Maryam radhiyallahu anha ini mati, meninggal. Jika Yesus itu Tuhan, kok bisa Tuhan tega mencabut nyawa ibunya sendiri? Akhirnya pengisi acara itu, narasumbernya mengatakan, yang mencabut nyawanya Bunda Maria itu bukan Yesus. Loh, katanya Yesus itu Tuhan. Betul, tapi bukan Yesus yang mencabut. Terus yang mencabut nyawanya siapa? Iblis. Akhirnya si penelpon ini bingung. Dan dia tanya lagi. Kalau iblis punya hak untuk mencabut nyawa, berarti kan dia punya hak untuk mematikan. Kalau membunuh makhluk bisa, tapi belum tentu usaha membunuh itu mematikan. Ada orang menembak orang lain tapi ternyata nggak mati. Kenapa? Tuhan belum berkehendak untuk mematikan dia. Dan kejadian itu banyak. Dalam kisah-kisah di Al-Quran juga sering disebutkan. Ibrahim yang dilempar ke dalam api, dan itu ada dalam kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru tentang kisah-kisah para nabi masa silam. Tapi Ibrahim tidak mati. Karena Tuhan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa Yesus mencabut nyawa ibunya? Kemudian jawabannya itu bukan Yesus, pelakunya adalah iblis. Nah, muncul pertanyaan tambahan. Terus apa hak prerogatif seorang Tuhan ketika yang mematikan ada makhluk yang lain? Sehingga kalau iblis menghendaki semua makhluk mati, sementara Tuhan menghendaki makhluk itu hidup, gimana kira-kira yang terjadi? Afala ta'qilun? Afala ta'qilun? Kan gitu. Jadi logika kamu di mana? Kalau seperti ini jadinya membingungkan. Baik, makanya kita bisa memahami bahwa ketika seseorang berbicara masalah ketuhanan, sumbernya dari syariat, dari wahyu, dan manusia dengan logikanya dia bisa menilai mana yang kira-kira sejalan dengan logika. Ada sebuah cerita, namun sebenarnya ini barangkali mepet pada posisi senda gurau ya. Cuman orang ini ketika jawabannya juga sambil bergurau. Jadi ada seseorang yang dia mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan, mengancam nyawanya. Jadi ketika itu si A ini diserang oleh banyak orang, dia ditusuk dan seterusnya. Pokoknya badannya berdarah-darah.
Tapi si A ini berhasil menyelamatkan diri dan beliau masih hidup. Si A ini seorang muslim. Sedangkan yang menyerang ini non-muslim. Yang menyerang ini non-muslim, si A ini seorang muslim. Akhirnya setelah diselamatkan oleh aparat dan dia kembali sehat, lukanya bisa terobati. Padahal banyak sekali lukanya. Kemudian anggota aparat ini tanya. Nah, anggota aparat ini non-muslim juga. Kok bisa kamu ini tetap hidup? Padahal secara perhitungan tadi kamu itu, kalau menurut kami sih kamu pasti mati. Ditusuk di kanan kiri dan seterusnya. Terus dia bilang kurang lebih seperti ini. Ini karena Tuhan saya satu. Loh, apa hubungannya? Kalau Tuhan saya lebih dari satu, memutuskannya lama. Rembukan dulu, baru memutuskan. Nah, ketika Tuhan saya satu, saya langsung berdoa kepada Tuhan yang satu itu. Cepat keputusannya. Ya, ini anekdot ya. Tapi dalam masalah ketuhanan kita tidak boleh untuk menggunakan senda gurau. Cuman masyarakat awam itu memahami bahwa Tuhan lebih dari satu itu aneh. Tuhan lebih dari satu itu aneh. Al-Quran banyak menjelaskan itu. Afala ta'qilun. Afala tatafakkarun. Tidakkah kamu berpikir? Tidakkah kamu menggunakan akalmu? Kok bisa Tuhan lebih dari satu? Baik. Karena itu ketika dalam sebuah keyakinan agama ini terdiri dari banyak keyakinan. Ada banyak keyakinan. Dalam agama itu ada banyak keyakinan. Agamanya Yahudi punya banyak keyakinan. Agamanya Nasrani punya banyak keyakinan. Dan ada banyak keyakinan dalam agama itu. Sumbernya dari mana keyakinan itu? Karena ada banyak aneka sumber. Ada banyak aneka sumber. Yahudi punya keyakinan bahwa mereka adalah anak Allah, anak keturunan, anak-anak Allah, artinya makhluk pilihan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, coba kita lihat keyakinan Yahudi. Mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kami adalah para anak-anak kesayangan Allah. Di surat Al-Maidah ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah, maksudnya adalah makhluk terdekatnya Allah, wa ahibba'u, dan yang dicintai oleh Allah. Qul, sampaikan wahai Muhammad kepada mereka. Falima yu'adzibukum bidzunubikum. Lalu kenapa Allah menghukum kalian disebabkan karena dosa kalian? Kalau memang kalian adalah anak kesayangan Allah. Anak kesayangan itu tidak diazab, tidak dihukum. Tapi nyatanya di kalangan Bani Israel ada yang diubah jadi monyet, ada yang diubah jadi babi, ada yang ditenggelamkan, ada yang disikapi A, disikapi B oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal antum basyarum mimman khalaq. Namun kalian adalah manusia. Mimman khalaqa, sebagaimana manusia yang Allah ciptakan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan Allah mengadab siapa saja yang Dia kehendaki. Maka jangan main klaim seperti itu. Sehingga ketika dia mengklaim seperti ini, kami adalah anak kesayangan Allah, hamba yang paling dekat dengan Allah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula mereka mengatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi. Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Wa ma unzilatit Tauratu illa min ba'di.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keyakinan Yahudi dan Nasrani. Coba kita afwan. Wa ma unzilatit Tauratu illa min ba'di. Di surat Ali Imran ayat 65. Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Afala ta'qilun. Wahai ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian itu memperdebatkan status Ibrahim? Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil itu tidaklah diturunkan kecuali setelah Ibrahim. Jadi ayat ini berkaitan dengan klaim. Yahudi mengklaim Ibrahim itu agamanya Yahudi. Kemudian orang Nasrani mengklaim Ibrahim itu agamanya Nasrani. Nah, mereka kan sebenarnya punya sumber. Kenapa kok tiba-tiba punya keyakinan kayak gitu? Asalmu dari mana? Sumber keyakinan itu dari mana? Maka akal akan mencerna. Allah Subhanahu wa taala luruskan pemahaman ini dengan mengatakan wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Taurat dan Injil itu tidaklah diturunkan kecuali setelah Ibrahim. Afala ta'qilun? Kenapa kau tidak gunakan akalmu? Maksudnya begini. Adanya Yahudi itu kapan? Setelah Allah turunkan Taurat. Adanya Nasrani kapan? Setelah Allah turunkan Injil. Kok bisa Ibrahim disebut Yahudi atau disebut Nasrani? Padahal Ibrahim itu ada jauh sebelum Taurat dan Injil diturunkan. Afala ta'qilun? Kenapa kau tidak menggunakan akalmu? Ya. Coba kita lihat tafsir di Ibnu Katsir ya. Nah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari Yahudi dan Nasrani fi mahajatihim fi Ibrahim al-Khalil. Berkaitan dengan klaim mereka terhadap Ibrahim al-Khalil. Wa da'wa kulli ta'ifatin minhum annahu kana minhum. Mereka mengklaim, masing-masing mengklaim bahwa Ibrahim adalah bagian dari mereka. Sebagaimana Muhammad bin Ishaq meriwayatkan ya, dari Ibnu Abbas, Istama'at Nasara Najran. Nasrani Najran dan pendeta Yahudi berkumpul dan menghadap Rasulullah SAW. Fatanaza'u, lalu mereka berdebat di hadapan Nabi SAW. Pendeta Yahudi mengatakan, maka na Ibrahimu illa Yahudiyan. Ibrahim itu Yahudi. Waqalatin Nasara, sementara Nasrani mengatakan, maka na Ibrahimu illa Nasraniyan. Ibrahim itu Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Ya ahlal kitab, wahai ahlu kitab. Lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian berdebat mengklaim agamanya Ibrahim? Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil itu tidaklah diturunkan kecuali setelah Ibrahim. Adanya Yahudi itu pasca turunnya Taurat. Adanya Nasrani pasca turunnya Injil. Kok bisa kalian nyebut Ibrahim adalah Yahudi dan Nasrani? Itu sama seperti ini ya. Ada orang bilang ya, kalau kita anggap bahwa Wahabi dalam sejarah manusia itu muncul setelah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Baru di situ ada Wahabi. Anggaplah misalnya seperti itu. Baik. Cuman kadang ada orang yang terlalu berlebihan. Saya mengatakan Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Pak. Kalau mau memvonis sesuatu ya mikir dulu, itu insya Allah lebih sopan gitu ya.
Bagaimana mungkin Ibnu Taimiyah disebut Wahabi? Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Ibnu Taimiyah selisihnya ratusan tahun. Jauh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jauh Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim itu Wahabi. Kok bisa disebut Wahabi? Jika Ibnu Qayyim dengan Syekh Muhammad selisihnya ratusan tahun. Nah, model seperti itu contoh yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ini mengklaim A, mengklaim B. Padahal adanya A dan B itu jauh setelah orang ini meninggal dunia. Ya. Ai kaifa tad'un ayyuhal yahud annahu kana yahudiyan. Wahai Yahudi, kenapa kalian mengklaim kalau Ibrahim adalah Yahudi? Padahal zaman Ibrahim itu jauh sebelum Allah turunkan Taurat kepada Musa. Dan kalian wahai Nasrani, kenapa kalian mengklaim Ibrahim itu Nasrani? Padahal Nasrani itu baru ada setelah setelah waktu yang lama pasca meninggalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Afala ta'qilun? Akalmu di mana? Baik. Itu contoh sederhana. Ada aneka sumber yang menyebabkan manusia itu meyakini sesuatu. Lalu Allah tanya, akalmu di mana untuk menilai itu? Nah, sehingga misalnya ada sumber mitos. Dia punya keyakinan karena mitos. Ada sumber hadis palsu. Dia punya keyakinan tertentu karena hadis palsu. Ada sumber Israiliyat. Orang punya keyakinan tertentu karena berita Israiliyat. Dan ada sumber akal. Sehingga dia meyakini sesuatu karena akal. Sumber-sumber itulah yang membentuk agama yang ada pada diri seseorang. Nah, selanjutnya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia berupa akal. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia berupa wahyu. Sehingga dari hal ini orang bisa menilai dari sekian sumber ini mana yang kira-kira benar. Hasilnya kan gini. Sebuah kebenaran. Hasilnya adalah kebenaran. Apabila orang itu mau mencernanya dengan baik. Mungkin tayyib. Ini berarti saya buat gambar jadi manusia. Saya jadi manusia. Udah? Nanti hasilnya jadi keyakinan. Baik. Ketika orang tidak menggunakan wahyu dan akal untuk mencerna, maka bisa jadi aneka insight tadi yang masuk tadi. Mitos jadi keyakinan. Hadis palsu jadi keyakinan. Israiliyat jadi keyakinan. Akal jadi keyakinan. Ketika ini nggak dipakai. Ketika wahyu nggak dipakai, akal nggak dipakai. Semua itu akan langsung jadi keyakinan. Contoh ya, yang mitos. Contoh mitos apa Pak? Wah, kalau di tanah Jawa banyak sekali Mas. Ada orang punya keyakinan Ulan Syuro, Ulan Ciloko. Maka di dalam bulan Syuro, Syuro artinya bulan Muharram, yang disebut sebagai bulan sial. Orang punya keyakinan hindari mengadakan kegiatan di bulan sial, yaitu bulan Muharram. Akhirnya dia nggak mau mengadakan hajatan apapun di bulan Muharram. Dan itu kan mitos. Sumbernya dari mana Pak muncul keyakinan itu? Mitos. Kok bisa kau percaya? Ya, nenek moyang saya dari dulu ngajarin kayak gitu. Ini aneh. Di mana akalmu? Apa bedanya sih bulan Muharram dengan bulan Safar misalnya? Sebelum Muharram kan Dzulhijjah ya. Ada bulan Dzulhijjah misalnya. Ini ada Dzulhijjah. Kemudian setelah itu Muharram. Setelah itu Safar. Kau anggap bulan Muharram ini sebagai
bulan sial, tidak boleh adakan hajatan. Terus apa bedanya Dzulhijjah dengan Muharram dan Safar? Wong sama-sama waktu. Kita bicara masalah pengadaan kegiatan. Di Muharram itu sial, kalau di Dzulhijjah itu tidak sial misalnya. Loh, bedanya apa? Wong sama-sama waktu. Afala ta'qilun? Akalmu itu di mana? Baik. Kemudian contoh yang lain. Ada orang punya keyakinan. Apa lagi misalnya? Kamu kalau duduk di atas bantal nanti bisulen. Itu bantal apa hubungannya dengan bisul? Saya tidak mengatakan itu sebagai kearifan lokal agar orang tidak duduk di atas bantal. Kalau pelarangan itu setuju. Tapi kita bicara yang sudah jadi keyakinan. Biar orang tidak duduk di atas bantal, itu setuju. Cuman kalau sudah jadi keyakinan, itu kan kemudian muncul keyakinan. Duduk di atas bantal, bisulan. Sama yang lain misalnya, angka sial. Angka sial, 4. Terus apa lagi? 13, 14. Terus berapa lagi? 24. Pokoknya yang 4 itu sial. Ya. Kita bertanya, apa bedanya 11 dan 12 dan 13, 14? Bedanya apa? Bedanya apa? Cuman angka. Sampai di lift itu ya ada. Angka 1, 2, 3, 5. 4-nya mana ini? Tidak boleh ada angka 4 di situ. Loh, yang jadi angka, yang dikasih angka 5, lantai ini lantai 5. Itu kan sebenarnya lantai 4. Realnya kan lantai 4. Apa bedanya kau kasih nama 5 dengan kau kasih nama 4? Itu kan keyakinan kami. Ya pokoknya kami yakin kayak gitu. Akalmu di mana? Kok kamu meyakini kayak gitu? Kamu kok mau meyakini seperti itu? Subhanallah. Makanya Pak, ketika orang itu ya tidak punya keyakinan tersebut, dia akan bicara pakai logika. Sehingga dia akan menolak keyakinan itu dengan logikanya. Kita kasih contoh seperti kemarin ya. Kasus pawang hujan ya. Kasus pawang hujan. Kejadian Mandalika. Pada saat pawang hujan itu sedang beraksi, ternyata hujan tetap turun. Ya, kemudian orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu kan terus nyinyir ya. Akhirnya malah jadi lelucon. Di berita-berita internasional, pawang hujan itu dijadikan sebagai lelucon. Ada yang gambar karikatur gini, termasuk ada yang memvideo dia nyinyir, niru-niru, ya, sambil ketawa-ketawa. Itu non-muslim, orang-orang ateis yang berasal dari Eropa itu ya. Para pemain atau kalau pendukungnya pemain, itu apa sih? Lomba apa kemarin? Balap motor ya, motor GP ya. Motor GP. Para pembalapnya maupun yang timnya itu kan merasa aneh. Di Indonesia ada kayak gini. Akhirnya jadi anekdot orang luar negeri. Sudah? Tapi kenapa orang bisa percaya? Di sini kan ada dua ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Padahal sama-sama non-muslim ya ini. Anggaplah sama-sama non-muslim ya. Yang non-muslim ada yang percaya. Ada yang non-muslim tidak percaya. Sudah? Loh, Pak, ini non-muslim kenapa nggak percaya? Karena nggak masuk akal. Ya. Akal menolak. Kalian itu ngapain kayak gitu? Apa hubungannya bejana yang kau bawa, kemudian kau bawa sapu, lidi, kemudian kau ciprat-cipratkan isi di bejana itu dengan hujan, itu apa hubungannya? Akal kan menolak. Di saat akal menolak, meskipun dia non-muslim, dia nggak mau terima. Masya Allah. Nah, yang jadi landasan adalah orang yang percaya ini akalnya di mana gitu. Kamu percaya kenapa? Itu wahyu. Nah, kalau itu wahyu, bolehlah kita percaya.
Tapi sejak kapan ada wahyu yang ngajarin kayak gitu? Tuhan pernah ngajarin kayak gitu? Tidak pernah. Sehingga dia punya mitos. Yang mitos itu menjadi sumber keyakinannya. Ketika tidak dibimbing oleh wahyu dan akal, maka mitos itu jadi keyakinan. Hal yang sama juga misalnya hadis palsu. Tentang sholat rogoib, itu kan hadis yang palsu. Kemudian ada sholat-sholat tertentu yang dikerjakan ya di Rabu pungkasan, itu juga hadis palsu. Jadilah hadis palsu itu keyakinan. Ada orang membuat hadis palsu, bunyinya man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwa lam tas'alhul malaika. Barang siapa yang mati sementara di perutnya ada kopi, maka dia tidak akan ditanya oleh malaikat. Hadis palsu ini jadi inisiasi. Ketika ada orang mau mati, digelonggong pakai kopi. Biar nanti kopinya tetap berada di perutnya. Itu kan gara-gara hadis palsu tadi. Buatan orang di zaman sekarang, dia menyampaikan hadis itu dengan anggapan, kemudian jadi keyakinan bahwa orang yang mati sementara di perutnya ada kopi, nggak ditanya oleh malaikat. Maka kita katakan, yang ngajari kamu seperti itu siapa? Hadisnya mana? Ini. Sanadnya mana? Sanadnya aja nggak ada. Ada di kitab apa? Terus ini hadis dari mana runtutannya? Kayak gini kok dipercaya? Akalmu di mana? Masya Allah. Dan demikian seterusnya. Makanya anugerah wahyu yang diberikan oleh Allah. Kemudian Allah Ta'ala berikan kita akal. Anda tahu ya posisinya sekarang? Di manakah posisi akal itu? Dia yang menilai. Dia bukan sumber, tapi dia yang menilai. Dia akan menilai mana yang layak untuk diterima dan mana yang layak untuk ditolak. Dan dia juga akan menilai, ini datang dari Tuhan yang menciptakanku. Dan pasti yang datang dari Tuhan benar. Akal akan menilai seperti itu. Kenapa Anda membenarkan semua yang datang dari Tuhan? Karena dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Akal berbicara demikian. Kenapa setiap yang datang dari Tuhan, kau selalu mengatakan sami'na wa ata'na? Karena Tuhan yang menciptakanku. Dan dia berhak punya wewenang otoritas 100% untuk mengendalikan hambanya. Akal berbicara seperti itu. Sehingga dia terima. Maka mitos tidak kita terima. Gak masuk akal. Hadis palsu tidak kita terima. Palsu kenapa diterima? Israiliyat bisa jadi kita tolak. Karena gak masuk akal. Bisa jadi akal sendiri bicara, oh akal ini juga gak masuk akal. Akal menjadi sumber itu kan gak masuk akal. Karena akal itu gak mungkin jadi sumber. Sebab akal itu terbatas dan gak mungkin sesuatu yang terbatas jadi sumber. Ya. Tapi yang datang dari wahyu kenapa kau terima? Karena yang datang dari Tuhan pasti benar. Sebab dia maha mengetahui segala sesuatu. Kalau Tuhan ada yang gak tahu, gak layak jadi Tuhan. Konsekuensi ketika akal mengakui Allah sebagai Tuhan, maka akal mengakui Allah maha kuasa dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Karena kalau Tuhan tidak mengetahui segala sesuatu, tidak layak jadi itu Tuhan. Nah, kalau kemudian kita sudah mengakui Allah maha mengetahui segala sesuatu, jika ada informasi apapun dari Allah ya, dan akal tidak tahu, maka akal harus tunduk. Kok bisa ya mas? Tongkat membelah lautan, itu gimana? Akal kita tidak terima. Tapi Quran berbicara. Dan itu realita di masa silam. Tapi akal saya nggak nyambung. Dan itu tidak ada bukti. Bukti di zaman Nabi Isa laut terbelah. Kamu mau minta bukti apa? Saya mau minta bukti foto. Akalmu di mana kok minta bukti foto? Minta bukti gambar. Gambar maksudnya gimana? Ya ada gambar orang dulu, terus ngapain orang dulu gambar? Terus itu digambar, yang gambar kan nanti akan meragukan. Anda akan meragukan. Ini yang gambar benar nggak? Karena gambar kan pribadi dia gambar. Dan gambar bisa jadi imajinasi. Bukan menggambar jadi saksi fakta. Baik. Tapi Al-Quran bercerita.
dan kita meyakini pasti ini benar. Ya, meskipun ada upaya yang dilakukan oleh sebagian orang ateis ya, untuk membongkar kebohongan itu menurut ateis ya. Itu tidak benar, itu seperti ini. Dan sekarang kan jadi salah satu tayangan. Saya sempat nonton di National Geographic ya. Ada seorang ahli arkeologi untuk membantah kebenaran Nabi Isa. Nabi Isa itu nggak benar, nggak ada Nabi Isa. Kayaknya dia sendiri juga bukan orang Yahudi. Karena dia sering menganggap isi Taurat ini nggak nyambung. Termasuk penyeberangan Bani Israel ketika melintasi lautan. Itu nggak nyambung. Nggak sesuai akal. Tapi akal kamu nggak bisa menjangkau itu. Karena itu kisah masa silam. Dan buktinya adalah pembenaran dalam berita yang disebutkan dalam wahyu. Nggak ada gambar, nggak ada saksi berupa foto atau apapun. Karena secara logika itu tidak mungkin. Baik. Semoga bisa dipahami ya. Sehingga kita ingin memberikan sebuah kesimpulan di manakah kedudukan akal kaitannya dengan masalah keyakinan. Jadi tadi Bapak Ibu sudah kita sampaikan posisi akal di situ adalah menilai dan bukan sumber. Dari sekian sumber-sumber itu akan dinilai. Mana sih yang layak untuk diterima? Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu dan Allah berikan kepada manusia akal. Dua hal ini sinkron. Dan dua hal ini tidak saling bertentangan. Karena yang kedua tunduk kepada yang pertama. Kenapa tunduk? Karena yang kedua ini mengakui bahwa wahyu itu datang dari Tuhan. Dan sifatnya Tuhan maha kuasa atas segala sesuatu. Sifatnya Tuhan, dia maha mengetahui segala sesuatu. Sifat Tuhan, dia punya otoritas yang berhak untuk mengatur hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Yaf'alu ma yasha. Dia berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sedangkan makhluk ya, dia diciptakan oleh Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki apapun yang terjadi di alam ini. Baik, kurang lebih seperti itu gambaran. Sehingga kalau kita bicara kenapa ada keyakinan yang berbeda, karena tadi ya sumbernya itu berbeda-beda, beragam. Nah, tinggal selanjutnya mana bagian yang Anda terima dan mana bagian yang Anda tolak. Perhatikanlah dua keseimbangan wahyu dan akal. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Baik, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Rangil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baki, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, maaf bertanya di luar tema. Kalau imam lupa di rakaat terakhir, contohnya dia baru sujud 1 kali,
setelah itu dia langsung tasyahud akhir. Apakah di saat duduk tasyahud imam tersebut dan kita tahu kalau dia sedang lupa, di situ kita juga bisa mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah Ustaz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Betul sekali bahwasanya jika Anda melihat imam itu lupa dan Anda yakin imam ini lupa, maka segera mengucapkan subhanallah untuk mengingatkan imam. Agar imam segera mengambil posisi yang berbeda atau menyesuaikan kondisi yang diarahkan oleh makmum. Karena itu ketika Anda lihat kok dia tasyahud akhir berisyarat tangan padahal baru sujud sekali. Sujud terus duduk tawarruk, kemudian isyarat tangan. Kita tahu ini pasti lupa. Lalu kita mengucapkan subhanallah. Ya, makmum yang lain kan duduk di antara dua sujud. Tapi imamnya malah tasyahud. Lama sekali kita ucapkan subhanallah. Maka imamnya ketika ingat, oh iya, saya baru sujud sekali. Langsung mengubah duduk itu menjadi duduk di antara dua sujud. Kemudian dia membaca, dia ganti bacaannya. Subhanallah, dari bacaan at-tahiyat jadi bacaan rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Kemudian dia sujud lagi, terus duduk tasyahud akhir. Dan nanti setelah salam silahkan sujud sahwi 2 kali setelah salam. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf juga. Pak Ustaz kan waktu lahir dapat hadiah sudah. Mohon maaf, suara ibu putus-putus. Bisa nggak agak cari posisi yang sinyalnya lebih bagus? Baik, silahkan diulang. Silahkan. Masih nyambung. Silahkan. Anda masih nyambung teleponnya? Putus ya? Nggak dengar suara. Halo? Silakan, baik. Kayaknya lebih baik. Silakan. Ustaz, aku anaknya saya kan dia dari teman-teman buka emas perhiasan. Jelas. Yang pada mohon maaf Ibu, ada kru pakai headset tapi suara Ibu nggak jelas. Jadi ya putus, suaranya itu putus. Kalau kalimatnya pendek jelas, kalau kalimatnya panjang itu putus. Nah, dibuat pendek-pendek coba. Anaknya. Halo? Ya, halo jelas. Waktu anaknya Anak? Ya? Waktu anak? Saya lahir. Lahir. Nah. Aku dapat hadiah dari Anak lahir terus? dapat hadiah dari emas biasa. Dapat hadiah dari? Teman. Terus? Berupa perhiasan. Perhiasan. Berupa apa? Perhiasan emas. Perhiasan. Terus? Nah, pada saat itu saya butuh Butuh apa? butuh dana. Butuh dana. Terus? Boleh nggak perhiasan? Bolehkah hadiah itu dijual? Iya. Baik. Itu aja Ustaz. Jazakallah. Barakallahu fiik. Bolehkah hadiah berupa perhiasan itu dijual? Hadiah itu sudah jadi hak milik. Sehingga ketika si A memberikan hadiah kepada Anda, maka hadiah yang diberikan oleh si A sudah jadi hak milik Anda. Dan selanjutnya Anda berhak untuk memanfaatkan hadiah itu. Kalau sudah berhak memanfaatkan, bentuk pemanfaatan itu beragam. Bisa untuk kepentingan pribadi, bisa juga disewakan, kalau misalnya memungkinkan untuk disewakan, dan bisa juga dijual. Karena itu, bolehkah menjual hadiah? Jawabannya boleh. Sehingga silahkan Anda jual perhiasan itu jika memang Anda ingin menjualnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Izin bertanya, warahmatullahi.
Kalau usia sudah ditentukan oleh Allah, apakah bisa kita meminta untuk dipanjangkan umur kita, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Apabila usia sudah ditentukan oleh Allah, rizki sudah ditentukan oleh Allah, terus apa lagi? Jodoh sudah ditentukan oleh Allah, apalagi? Kondisi hidup sudah ditentukan oleh Allah. Kan semuanya sudah ditakdirkan. Lalu apakah kita perlu untuk berdoa? Ya, sama halnya apakah kita juga perlu untuk berusaha? Jawabannya perlu berdoa dan berusaha. Loh, kenapa sudah ditentukan kok masih harus doa, masih harus berusaha? Masalahnya Bapak tidak tahu takdir Bapak. Besok terjadi apa Bapak tahu? Tidak tahu. Karena tidak tahu silahkan meminta. Karena tidak tahu. Lain halnya kalau Anda sudah tahu. Saya sudah tahu kok. Dari mana Bapak tahu? Saya sempat ngintip Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Saya sudah dibisiki oleh malaikat yang mencatat takdir saya. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin ada makhluk yang tahu takdirnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa takdir yang akan terjadi pada beliau. Sehingga beliau tidak tahu masa depan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk menyatakan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Andaikan saya mengetahui hal yang gaib, maka saya akan memperbanyak kebaikan dan saya tidak akan tertimpa dengan keburukan. Tapi makhluk tidak tahu hal yang gaib, sampai pun Nabi Muhammad SAW. Ada orang di samping Rasulullah SAW, dia mengucapkan kalimat, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Di tengah kami ada seorang nabi, ya'lamu ma fi ghadin, yang mengetahui besok terjadi apa. Kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar kalimat ini, beliau langsung mengatakan, jangan ucapkan kalimat itu. Jangan ucapkan kalimat itu. Karena beliau tidak mengetahui besok terjadi apa. Tayyib. Oleh karena itu, mengingat kita tidak tahu takdir, maka berusahalah untuk menggapai yang terbaik. Nah, usaha untuk menggapai yang terbaik itu bisa bentuknya dengan bekerja, belajar, berdoa, ikhtiar untuk menggapai yang terbaik. Sebab kita tidak tahu takdir. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Dari Sumeneb, Madura. Silahkan Bapak. Gini Ustadz, karena syariat Islam itu kan pakai syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. tapi sekarang kan yang masih hidup itu kan Nabi Isa. Kenapa tidak pakai syariatnya Nabi Isa? Terus yang kedua, kenapa nasab itu kan dari orang laki-laki, dan Nabi Isa itu kan tidak ada nasab dari laki-laki. Terus pakai nasab yang mana gitu ya? Di mana? Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Nabi Isa tidak ada nasab laki-laki. Iya, kan tidak ada nasab laki-laki. Terus pakai nasab siapa gitu Ustaz? Baik. Terima kasih Cukup, Ustaz Bapak. atas pencerahannya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Saya jawab yang pertama. Bahwa Nabi Isa itu kan masih hidup. Bapak yakin Nabi Isa masih hidup? Yakin, walhamdulillah. Dan itulah keyakinan saya. Dan itu keyakinan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena berkaitan dengan Nabi Isa ada 3 keyakinan. Yang pertama, Nabi Isa masih hidup. Dan itu keyakinan kaum muslimin. Yang kedua, Nabi Isa sudah mati. Dan beliau mati disalib untuk menebus dosa seluruh manusia. Dan itu keyakinan orang Nasrani yang punya keyakinan itu. Dan yang ketiga, Nabi Isa mati disalib dalam keadaan su'ul khatimah. Karena dia dihukum. Dan ini keyakinannya orang Yahudi. Karena Yahudi tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Sudah? Keyakinan yang kedua dan ketiga kita tidak terima. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Dan tidak pernah mensalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum. Namun ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa dan itulah yang jadi korban.
Lalu Nabi Isa kemana? Barrafa'ahullahu ilaih. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa. Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Baik. Allah mengangkat Nabi Isa itu ruhnya ataukah ruh dan jasad? Jawabannya ruh dan jasad. Karena ruhnya saja, berarti jasadnya Nabi Isa kan ada di bumi. Dan nanti jadi korban pembunuhan itu. Tapi jasadnya Nabi Isa diangkat. Sehingga jasad Nabi Isa sama sekali tidak tersentuh oleh orang-orang kerajaan ketika itu yang mau membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Baik. Lalu ketika Nabi Isa ini masih hidup, kenapa kita tidak menggunakan syariat Nabi Isa? Penggunaan syariat itu tidak berdasarkan standar kehidupan Nabi. Tidak berdasarkan standar kehidupan Nabi. Sehingga bisa jadi Nabi itu sudah mati tapi syariatnya berlaku. Karena pemberlakuan syariat itu bukan masalah keberadaan dan kehidupan Nabi, tapi masalah mana yang dipilih oleh Allah. Ada banyak Nabi yang menggunakan syariatnya Musa setelah Nabi Musa meninggal. Di kalangan Bani Israel kan ada banyak Nabi. Setelah Nabi Musa meninggal, ada Nabi Yusha bin Nun. Ada Nabi siapa lagi? Ada Nabi siapa lagi setelahnya? Ada banyak sekali Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi Musa sudah meninggal. Kenapa yang dipakai bukan syariatnya Nabi Yusha bin Nun? Kenapa yang dipakai bukan syariatnya Nabi siapa lagi? Nabi apa? Yang dikubur oleh di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya. Tapi kenapa yang dipakai adalah syariatnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga perlu kita bedakan antara kehidupan Nabi dengan pemberlakuan syariat. Sederhana saja. Dalam sebuah sekolah, kurikulum dirancang oleh kepala sekolah pertama yang sekaligus pendirinya. Kepala sekolah itu merancang kurikulum dan ini jadi kurikulum resmi sekolah itu. Sudah, kepala sekolah pertama diganti, kepala sekolah kedua. Diganti ketiga, diganti keempat. Tapi kurikulum tetap pakai kurikulum kepala sekolah pertama. Apakah disalahkan sistem seperti itu? Sudah ada kepala sekolah baru kok masih pakai kurikulum kepala sekolah lama. Loh, terus apa masalahnya? Karena perlu dibedakan antara pemberlakuan aturan dengan kehidupan. Itu dua hal yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala memberlakukan aturan bahwa yang menjadi acuan adalah Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu menjadi muhaimin. Di surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Dan aku turunkan kepadamu Alkitab bil haqqi dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Taurat dan Injil itu dibenarkan oleh Al-Qur'an. Dibenarkan apanya? Dibenarkan keberadaannya. Dibenarkan bahwasanya itu datang dari Allah. Meskipun Al-Quran menegaskan isinya telah diubah oleh orang-orang Yahudi. Yuharrifun al-kalima amma waddi'i. Mereka mengubah isinya tidak sebagaimana aslinya. Lalu Allah sebut Al-Quran itu wa muhaiminan alaih. Lihat kalimat ini. Wa muhaiminan alaih. Yang paling atas lihat ya. Paling atas kanan. Allah sebut Al-Quran itu muhaiminan alaih. Apa yang dimaksud dengan muhaimin? Muhaimin artinya penentu. Kalau ada yang beda isi Taurat, Injil, dan Quran, maka yang dipakai Al-Quran. Sehingga disebut sebagai muhaimin. Karena dia yang menentukan ketika di situ ada perbedaan. Baik. Oleh karena itu, syariat Nabi Muhammad SAW yang dipakai oleh umat ini sampai akhir zaman, meskipun nanti di akhir zaman Nabi Isa turun. Dan Nabi Isa ketika turun tidak menerapkan syariat beliau, tapi mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga saat beliau ditunjuk untuk jadi imam bersama Imam Mahdi, Nabi Isa tidak mau jadi imam. Dan beliau mengatakan, imamukum minkum. Yang jadi imam adalah salah satu di antara kalian.
Akhirnya Imam Mahdi yang jadi imam. Takrimatullahi lihadil ummah. Itulah bentuk bagaimana Allah memuliakan umat ini. Memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Semoga bisa diterima ya. Logika kita insya Allah menerima itu. Dan semoga Bapak juga bisa menerima dengan baik. Selanjutnya. Kalau Nabi Isa tidak punya bapak. Padahal nasab itu adalah bapak. Lalu nasabnya Nabi Isa kepada siapa? Pertanyaan yang sama juga saya sampaikan untuk Nabi Adam. Kira-kira menurut Bapak, Adam itu bin siapa? Ya nggak ada binnya karena dia manusia pertama. Nggak punya bapak. Ya udah selesai. Kalau Bapak bisa mengakui Nabi Adam tidak punya bin. Sehingga tidak pernah ada pernyataan Adam bin Fulan. Tidak pernah ada. Kita juga tidak pernah mengatakan Adam bin Allah. Maka demikian pula Nabi Isa. Sehingga ketika dia nggak punya bapak, terus nasabnya kemana? Lari ke ibunya jika dia punya ibu. Dan nasab itu bisa dilarikan ke ibu karena dia keturunan dari ibu. Saya keturunan dari bapak saya dan keturunan dari ibu saya. Tapi ketika dipakai sebagai identitas yang disebutkan bin bapaknya. Sehingga nasab yang menjadi identitas itu adalah salah satu yang dipilih. Tapi nasab sebagai keturunan itu arahnya bisa ke bapak dan bisa ke ibu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Isa alaihissalam Isa bin Maryam. Dan seperti ini ada banyak dalam Al-Qur'an. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa bin Maryam. Dan kami berikan kepada Isa bin Maryam. Allah Subhanahu wa taala ini ada di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah juga ada yang lain. Kemudian di surat Ali Imran, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu ibnu Maryam." Dinisbahkan kepada ibunya. Karena dia punya ibu, tapi nggak punya bapak. Sedangkan Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu, maka kita tidak pernah menyebut Adam bin titik-titik maupun bin baik laki maupun perempuan. Dan kita bisa menerima itu. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, "Inna mathala Isa kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Perumpamaan Isa itu seperti Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah lalu Allah firmankan kun jadilah Adam. Sebelum Nabi Isa lahir tidak ada keyakinan Trinitas. Untuk gabungan antara Allah, Tuhan Bunda dan Tuhan Anak. Dan tidak ada manusia yang punya keyakinan Adam bin Allah. Setelah Nabi Isa lahir baru muncul keyakinan Isa bin Allah. Maka Allah tegaskan, kalian bisa menerima Adam tapi tidak bisa menerima Allah. Inna mathala Isa kamathali Adam. Ya. Ali Imran 59. Fenomena Isa itu sama dengan fenomena Adam. Kenapa kalian bisa menerima fenomena Adam tapi nggak bisa menerima fenomena Isa? Afala ta'qilun, akalmu di mana? Kau bisa menerima fenomena Adam tanpa bapak, tanpa ibu itu bisa diterima. Apa susahnya menerima fenomena Isa? Allah kuasa menciptakan manusia punya ibu nggak punya bapak. Afala ta'qilun, akalmu di mana? Sederhana ya. Masya Allah, anugerah akal ini luar biasa, Pak. Maka kalau orang menggunakan akalnya dengan baik dan mensinkronkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, akan bisa menghasilkan keyakinan yang luar biasa. Orang nggak bingung. Yahudi bingung kok bisa ada wanita lahir nggak punya suami dan tidak pernah melakukan hubungan badan. Akhirnya dituduhlah Maryam berzina. Pasti dia punya lelaki yang menzinainya. Kemudian Nasrani juga bingung. Akhirnya mereka menganggap ayahnya Maryam adalah Allah karena mereka mengakui kesucian Maryam. Dan kaum muslimin tidak bingung.
Mereka mengatakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia bisa menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, sebagaimana dia bisa menciptakan manusia punya ibu, nggak punya bapak. Walhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.